Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Akipta Wijaya selaku host kali ini. Nah, kali ini saya akan berbincang-bincang dengan tamu kita yang berasal juga dari alumni SMA 1 Lubuk Sikaping. Halo Bang Alfa, Halo Farid, gimana kabarnya? alhamdulillah baik. Kalau boleh, kenalin dong sama Sobat Starky nih, Halo, abangnya. halo Sobat Sakti, perkenalkan nama Abang Aulia, biasa dipanggil Alfa. Abang merupakan alumni Semansa tahun 2022. Nah, Bang, sekarang abang kuliah di mana nih? Untuk kuliah sendiri Abang di kampus PKN STAN, jurusan D4 Akuntansi Sektor Publik Reguler. Jadi kayak gitu ya. Nah, Bang, aku mau nanya nih, tapi kayaknya agak flashback dikit ya ke masa-masa SMA. Nah, di zaman Abang SMA ini apa sih kayak kegiatan Abang selama di SMA gitu? Soalnya kalau dari mukanya kayaknya enak aktif banget deh. Oke, flashback ya. Mungkin kita flashback ke kelas 10 dulu. Kalau yang namanya masih kelas 10, itu kan namanya masih siswa baru. Pada saat itu Abang belum terlalu mengenal tentang organisasi-organisasi yang ada di SMA. Jadi kerja Abang cuman belajar pulang. Kalau ibarat kata itu siswa sepu-sepu, sekolah pulang. Nah, kemudian lanjut ke kelas 11. Di kelas 11 Abang mulai mengenal organisasi-organisasi yang ada di SMA seperti MPK, ROHIS, OSIS, karena pada saat itu ada sosialisasi dari kakak-kakak kelas. Kemudian lanjut ke kelas 12. Oh ya, sebelum itu di akhir kelas 11 Abang akhirnya join ke ROHIS sebagai ketua dan ke PIKR Semansa. Kemudian di kelas 12 Abang mulai sibuk organisasi ROHIS, OSIS, dan tak lupa Abang juga menguatkan di bidang akademik untuk mempersiapkan diri memasuki dunia perkuliahan. Nah, guys, ternyata Bang Ova itu aktif banget loh. Suka banget dengernya. Nah, Bang, lanjut nih. Selama Abang juga di SMA, Abang pernah nggak dapat kayak prestasi apa yang Abang torehkan gitu? Kalau untuk prestasi sendiri ya bisa dibilang nggak terlalu banyak ya, bisa dihitung dengan jari lah. Pertama kali prestasi yang Abang torehkan di waktu SMA itu pada waktu kelas 11 akhir. Itu Abang eh, memperoleh prestasi sebagai runner up 1 Duta Genre Kabupaten Pasaman. Kemudian prestasi selanjutnya itu lebih banyak di waktu kelas 12. Pada kelas 12 Abang juara 1 MFQ tingkat kecamatan, juara 2 MFQ tingkat kabupaten, dan Abang juga juara 1 lomba fotografi yang diadakan oleh Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Wih, guys, ternyata Bang Ova itu sangat selain aktif juga dalam organisasi, ternyata juga aktif dan pintar banget dalam akademiknya gitu loh. Nah, terus Bang, kalau boleh tahu nih, Abang pernah nggak kayak ngerasain titik terendah Abang gitu? Misal kayak lika-liku Abang sebelum masuk ke dunia perkuliahan, so kayak misal di kelas 12 nih, kan lagi sibuk-sibuknya banget nih. Kayak mikirin SNBP gitu. Kalau zaman Abang SNMPTN ya. Nah, Yes. kayak SNMPTN terus juga kayak SBM-nya yang jalur ujian kayak UTBK gitu kan. Nah, Abang pernah nggak ngerasain yang setitik kayak gitunya gitu? Untuk merasakan seperti itu pasti pernah, dan hal yang paling amat Abang ingat dalam hidup Abang itu pada saat itu. Karena pada saat itu Abang mengalami kegagalan yang beruntun sebanyak 12 kali pada waktu mencari PTN dan sekden-sekden lainnya. Pada saat itu Abang pernah dinyatakan sebagai mahasiswa eligible nomor 15 kalau nggak salah pada saat itu. Kemudian pada saat hasilnya Abang gagal, kemudian Abang gagal juga di UTBK atau yang namanya sekarang SNBT. Abang gagal di jalur paralel UI, Abang gagal di jalur mandiri UI, mandiri Undip, mandiri UB, mandiri ITS, UNS, UB, dan lain-lain. Pokoknya totalnya ada 12. Nah, pada saat itu Abang merasa kecewa dan malu sama diri Abang sendiri. Karena pada saat itu teman-teman Abang kebanyakan udah pada upload ribbon di Instagramnya dengan PTN Sekdin impiannya. Nah, pada saat itu Abang merasa terpukul
katakan. Dan untung alhamdulillah pada saat abang mengalami titik terendah itu, abang punya lingkungan yang positif, terutama keluarga dan teman-teman. Pada saat abang mengalami kegagalan beruntun tersebut, abang selalu ingat kata ibunda. Ibunda selalu bilang, ya udah nggak apa-apa, coba lagi aja, pasti rezekinya ada di tempat lain. Nah pada saat itu semangat abang bangkit, abang berpikiran, oh kegagalan beruntun yang abang rasakan ini mengingatkan abang bahwa ada kuasa di atas segala-galanya. Walaupun kita udah usaha semaksimal mungkin, tetap ada Tuhan yang menentukan apakah kita layak atau tidak di sana. Mungkin jalan abang bukan di sana, tapi puncak abang yakin masih menanti di luar sana. Nah, kemudian abang lanjut, abang tetap semangat dan berpegang pada prinsip dan kata-kata ibunda abang. Akhirnya abang lolos di Mandiri Undip, yang mana itu merupakan jalur ke-13 yang abang daftarkan. Dan alhamdulillah abang lolos di jurusan teknologi pangan. Nah, Bang, kalau boleh tahu nih, kan ceritanya Abang yang ini lulusnya di Undip kan, teknologi pangan. Nah, kenapa sih kok bisa-bisa Abang jadi pindah ke STAN gitu loh? Oke, mungkin teman-teman Sobat Starte juga bertanya-tanya ya kenapa pindah ke STAN. Iya. Nah, pada saat itu awal mulanya pada semester 2 abang berkuliah di Undip, abang melihat postingan dan Instagram PKN STAN yang menginformasikan bahwa SPMB atau seleksi penerimaan mahasiswa baru PKN STAN itu dibuka kembali tahun 2023. Nah, sebelum lanjut lagi, kenapa sih abang tertariknya sama PKN STAN, kenapa nggak sekdin lainnya? Karena flashback lagi ke kelas 12, abang mulai suka dengan akuntansi itu pada saat Ibu Vestio Familia atau selaku koornya Starkey itu menjelaskan dan memberikan gambaran kepada abang dan teman-teman di kelas tentang akuntansi. Jadi wah ini menarik nih, di akuntansi ini kita antara kredit dan debit ini harus balance. Kalau nggak balance berarti ada salah satu analisa kita yang salah. Jadi enaknya di situ kita bisa menganalisa kesalahan yang ada kalau nggak balance. Nah, karena belajar akuntansi tersebut, akhirnya minat dan bakat abang tumbuh. Kemudian abang tertarik untuk mempelajari lebih dalam. Nah, kembali lagi ke pada saat abang semester 2 di Undip, itu makanya abang mengambil PKN STAN sebagai untuk percobaan abang sekdin di tahun 2023. Nah, pada saat itu abang berpikiran juga, wah ini PKN STAN buka pendaftaran nih, kapan lagi sih nyoba. Kesempatan itu nggak datang sekali, kesempatan itu nggak datang 2 kali kan. Akhirnya abang coba ngambil, abang minta izin, minta restu kepada orang tua, dan alhamdulillah orang tua pada support dan teman-teman juga support. Akhirnya abang mendaftar ke PKN STAN, yang mana pada saat itu PKN STAN itu mewajibkan calon-calon mahasiswanya untuk mendaftar ke UTBK dulu. Kenapa? Jadi Bang jelasin dulu ya. Di PKN STAN itu ada 5 tahapan seleksi. Yang pertama seleksi administrasi. Seleksi administrasi ini menggunakan nilai UTBK. Jadi PKN STAN itu menetapkan standar-standar berapa sih nilai yang bisa untuk lanjut ke tahap selanjutnya di seleksi PKN STAN. Nah, kemudian yang kedua itu dari ada seleksi SKD atau seleksi kompetensi dasar namanya. Ya kayak tes CPNS lah. Kemudian yang ketiga itu ada tes kesehatan kebugaran. Yang keempat itu ada tes psikotes. Kemudian yang kelima tes wawancara. Nah, kembali lagi ke seleksi yang pertama. Jadi pada saat itu alhamdulillah abang mendapatkan nilai UTBK yang cukup memuaskan. Ya walaupun gak lulus di PTN yang abang pilih, tapi abang lulus untuk lanjut ke tahap seleksi selanjutnya. Pada saat itu nilai abang sekitar 620-an. Nah, mungkin teman-teman Sobat Starkey pada bertanya-tanya juga ya, gimana sih cara dapatin nilai segitu pada saat kamu lagi kuliah nih, lagi sibuk kuliah nih, tapi masih bisa dapat nilai segitu pada saat UTBK. Nah, di situ yang namanya manajemen waktu itu berperan. Nah, pada saat itu setiap subuh
sebelum kuliah abang selalu membuat sebuah sticky note yang bang tempel di dinding, yang isi sticky note-nya itu tentang kegiatan selama satu hari itu. Misal nih, dari pagi sampai siang itu abang fokus kuliah, fokus tugas, fokus yang lainnya yang berhubungan dengan kuliah. Kemudian kalau sore nanti itu abang untuk refreshing. Kemudian lanjut malamnya itu abang fokus untuk mempersiapkan UTBK. Nah pada saat itu abang lebih fokus untuk mengerjakan latihan tryout. Nah mungkin teman-teman sobat Sarke Semansa juga bertanya-tanya ya, kenapa fokusnya latihan soal tryout? Nah kalau pribadi abang sendiri ya, abang berpikiran pada waktu tes itu kita kan bakal dihadapin dengan variasi-variasi soal yang banyak. Nah berarti kita harus punya amunisi dong, Iya, benar. variasi-variasi soal yang lebih banyak. Oleh karena itu mending kita lebih banyak latihan tryout, kemudian untuk mempelajari konsepnya itu kita bisa mempelajarinya dari pembahasan soal tryout tersebut. Nah itu trik dari abang yang pertama di seleksi UTBK. Kemudian lanjut ke yang seleksi kedua, itu seleksi kompetensi dasar. Nah sekedar informasi, di seleksi kompetensi dasar ini ada 3 subtes yang bakal diuji. Yang pertama tes wawasan kebangsaan. Nah tes wawasan kebangsaan ini menguji tentang segala hal yang berkaitan dengan kebangsaan kita, seperti undang-undang, pemerintahan, negara, pokoknya dan lain-lain. Nah for your information aja, SKD tahun ini dan tahun lalu itu berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kenapa? Karena SKD TWK tahun ini itu lebih berfokus kepada penalaran, bukan lagi yang bersifat hafalan. Jadi tahun-tahun dulu itu orang-orang pada takut tuh sama subtes TWK karena harus ngafal undang-undang lah yang banyak-banyak, itu harus ngafal butir-butir Pancasila lah sedetail mungkin. Tapi tahun sekarang dan tahun lalu itu enggak. Jadi contoh nih, kalian dikasih sebuah isi undang-undang, kalian menalar apa sih maksud dari undang-undang tersebut. Jadi gitu gambaran untuk TWK. Kemudian untuk yang subtes kedua itu namanya TIU, tes inteligensia umum. Itu ibaratnya tes matematik, dan materinya itu materi-materi yang waktu kita SMP, dan paling banyak itu materi berbalik nilai dan senilai. Kemudian yang terakhir itu ada tes kesehatan, bukan tes kesehatan, tes karakteristik pribadi. Itu menilai tentang perilaku kita gimana sih waktu nanti bakal dilantik menjadi ASN. Nah alhamdulillah pada saat itu abang mendapatkan nilai yang berada di atas standar PKN STAN, itu sekitar 428, dan pada saat itu yang terendah, standar terendahnya itu 416. Kemudian lanjut ke tes kesehatan dan kebugaran, itu ada 4 tes yang diuji. Ada lari selama 12 menit, push up selama 1 menit, sit up selama 1 menit, dan lari satoran atau lari membentuk angka 8. Nah kemudian yang selanjutnya itu ada tes psikotes. Tes psikotes itu menilai tentang bagaimana sih diri kamu ketika dihadapi suatu permasalahan. Nah di sini penting peran kita untuk mengenal diri kita sendiri lebih dalam. Kemudian yang terakhir itu ada tes wawancara. Nah tes wawancara ini itu gunanya untuk verifikasi apakah ini anak ini sesuai nih hasilnya sama psikotes, lulusin aja. Pokoknya untuk verifikasi. Nah alhamdulillah setelah melewati banyak seleksi tersebut, abang alhamdulillah pada tanggal 4 September tahun 2023 dinyatakan sebagai mahasiswa baru PKN STAN dan menginjakkan kaki pertama kali di PKN STAN pada tanggal 8 September. Kemudian ini mungkin sobat Starkey juga bertanya-tanya ya, apa sih strategi buat masuk kampus PKN STAN? Ya mungkin kita bahas satu-satu ya. Untuk menghadapi tes UTBK dan tes SKD itu abang lebih menyaranin pribadi abang untuk kalian berlatih soal. Seperti yang abang bilang tadi, kenapa lebih baik latihan soal daripada mempelajari materi dari awal dulu. Kemudian yang ketiga dan
Yang ketiga itu tes kesehatan kebugaran. Itu kalian nggak perlu yang militer-militer banget gitu, yang penting kalian sehat aja udah. Pokoknya jaga fisik kalian dan kesehatan untuk menghadapi tes ketiga tersebut. Kemudian tes psikotes dan tes wawancara itu kalian harus lebih mengenal diri kalian sendiri. Jangan sampai kalian menjadi orang yang bermuka dua gitu di psikotes baik, tapi pada saat wawancara nanti malah beda hasilnya. Nah mungkin itu sih strategi dari aku. Nah, oh iya bang, berarti waktu pemilihan prodinya itu dipilih sama kampus langsung ya, nggak yang kita sendiri yang milih gitu. Nah kalau pada saat itu eh, pada saat awal pendaftaran PKN sebelum masuk ke tes seleksi administrasi UTBK tadi, kalian diminta untuk menentukan 3 prodi yang kalian inginkan. 3 prodi berdasarkan prioritasnya. Jadi kan pada saat ini PKN STAN itu cuma buka yang D4 doang ya. Yang D4 ada 3 prodi. Yang D4 ada manajemen keuangan negara, akuntansi sektor publik reguler, kemudian ada manajemen aset publik. Nah pada saat itu abang memilih pilihan pertama abang akuntansi sektor publik. Oh jadi gitu bang. Nah guys, bagi yang pengen stan tuh, Bang Alfa juga udah ngasih strategi loh. Nah, wajib nih kita coba. Kalau bisa kita juga harus lebih rajin lagi nih. Apalagi yang buat Sobat Starkey yang udah kelas 12 nih, yang juga pengen gitu kan. Nah, kita kan lagi kayak apa namanya? Lagi survive buat masa depan kita. Nah, boleh nih dicoba. Nah, juga Bang, aku juga pengen nanya nih. Selama waktu Abang di Undip dan juga di STAN, ada nggak perbedaan lingkungannya gitu? Sama kayak belajarnya sama nggak sih sama di kampus sebelumnya gitu? Oke, mungkin untuk jawab yang pertama ya, perbedaan lingkungan Undip sama PKN STAN ya. Itu pasti ada ya, soalnya kalau di lingkungan Undip itu sendiri dominannya orang Jawa. Jadi kita lebih banyak bertemu dengan orang-orang Jawa dan budaya-budaya Jawa gitu. Jadi kita yang sebagai orang Sumatera Barat ini harus menyesuaikan. Kemudian tapi kalau di PKN STAN itu sendiri, itu semua putra-putri daerah dari Sabang sampai Merauke itu ada berkumpul di satu tempat. Jadi kalau orang-orang biasanya bilang PKN STAN itu miniaturnya negara, karena kamu nyari orang NTT, Lombok, Papua, Aceh, di situ ada semua berkumpul di sana. Jadi mungkin perbedaan lingkungannya itu kita lebih menyesuaikan dengan banyak budaya yang ada di PKN STAN ya. Kan nggak semua orang budayanya sama, agamanya sama, rasnya sama. Jadi kita harus saling menghormati, toleransi lah terhadap teman-teman yang beragam budaya tersebut. Kemudian kalau dari segi pembelajaran itu di kampus PKN STAN ini lebih kelihatan banget gitu anak-anak, mana anak yang ambis, mana anak yang aktif. Kadang di kelas aku sendiri, abang sendiri, itu teman-teman abang pada berpacu untuk menjadi yang terbaik. Setiap gurunya nerangin, pas dibuka sesi pertanyaan itu pasti semuanya pada semangat. Jadi semua berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik dan mendapatkan IPK yang terbaik. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi, susah belajar ya? Iya. Kalau untuk susah belajar itu tergantung pribadi masing-masing. Tetapi kalau misalnya kamu masuk PKN STAN, kamu khawatir nih, aduh ini materinya aku nggak paham, nanti gimana nih aku sama teman-teman lain, aku bakal ketinggalan nggak ya? Jadi ada kepanikan tersendiri gitu. Iya. Nah teman-teman Starfish Mansa sendiri itu nggak perlu panik, karena di kampus PKN STAN itu sendiri eh, ada tentir-tentiran yang dilakukan oleh cutting, paguyuban dosen. Jadi bagi kalian yang nggak ngerti, banyak kok yang ingin merangkul kalian, banyak kok tempat kalian untuk bisa belajar lebih. Jadi oh iya, dan lagi pada saat pertama kali masuk kampus PKN STAN itu, pada saat di ospek itu kami ditekankan banget, kalian ini udah masuk bersama-sama, jangan sampai
kalian ada yang keluar di tengah jalan. Jadi kita diminta banget itu untuk merangkul teman-teman. Kalau ada yang nggak paham atau nilainya rendah, itu harus dirangkul banget, dibuat agar dia bisa mengerti, bisa paham, dan nggak ya intinya itulah, nggak bisa paham dengan materinya. Nah guys, udah di spill juga nih sama Bang Ova gimana sih kayak lingkungan di stan. Jadi kita yang ngedengernya juga ngebayangin kan gimana serunya di stan itu loh. Nah, juga terakhir apa sih pesan dan motivasi Abang gitu buat sobat Starkey yang apalagi yang kelas 12 nih yang udah survive diri termasuk aku juga kayak pengen survive gitu. Nah, ada nggak Bang pesan dan motivasi Abang buat yang sobat Starkey sekarang ini? Tentunya ada ya, kalau pesan dan motivasi ya masa jauh-jauh nggak bawa pesan motivasi sih buat adik-adik sekalian. Nah, mungkin pesan motivasi abang ini terkhusus buat adik-adik sekalian yang kelas 12 yang bakal berjuang mati-matian untuk mendapatkan PTN ataupun Sekdin impiannya. Nah, pesan abang cuman dua. Yang pertama, untuk siswa eligible yang mana nanti pada tanggal 26 Maret kalian bakal tahu hasilnya, apakah kalian bisa langsung dinyatakan sebagai mahasiswa ataupun kalian harus disuruh untuk lanjut berjuang lebih untuk menggapai PTN atau Sekdin kalian, Sekdin impian kalian. Nah, pesan abang, apapun hasilnya, jika kalian lolos, please manfaatkan kesempatan itu sebaik mungkin, jangan disia-siakan. Kalau kalian gagal, percayalah kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi kegagalan adalah awal dari keberhasilan. Kemudian untuk siswa non eligible yang mungkin akan berjuang lebih dari teman-teman yang siswa eligible tadi, pesan abang, tetap semangat, jangan putus asa, dan please gunakan strategi semata mungkin, karena percayalah ribuan orang pintar dari Sabang sampai Merauke sana bisa kalah dengan satu orang yang mempunyai strategi yang matang. Kemudian yang terakhir, abang lupa nyampaikan, jangan lupa setelah kalian berusaha semaksimal mungkin, minta doa restu kedua orang tua, karena doa kedua orang tua itu sangat kuat lah gitu. Nah guys, jadi intinya kayak kalau dari aku, rezeki itu nggak akan kemana-mana gitu. Nah, kita tergantung kitanya aja yang harus berusaha sebaik mungkin. Nah, jangan lupa juga restu orang tua. Nah, sebagai siswa kelas 12 juga kan, yang juga survive nih. Nah, kalau bisa kita sama-sama berjuang gitu, apalagi aku juga kan. Nah, dan makasih juga buat Bang Ova udah meluangkan waktunya, dan mungkin ini terakhir kita. Dan see you at next episode bersama Starkey, bercerita, berbagi, dan berkreasi. Dadah!